Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Coba semangatnya mana? Tepuk semangat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agamanya. Yuk, ketua kelasnya siapa memimpin doa? Danu, silakan memimpin doa. Semua siap. Siap. Berdoa mulai. Memberi salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Gimana keadaannya? Baik-baik semua ya? Baik. Ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Okta, Salma, Cahaya. Apa keterangannya? Sakit ya? Oh, ya sakit. Ya. Semoga teman-teman kalian dapat sehat kembali dan dapat berkumpul bersama kita, belajar bersama kita, mendapat ilmu. Oke, kita belajar hari ini. Oke, apa sih kita kemarin belajar apa ya? Perbandingan. Perbandingan. Coba siapa yang mau mencontohkan perbandingan? Bagas, apa sih perbandingan itu? Boleh berdiri? Perbandingan itu kayak misalnya saya mempunyai 2 pemain dan Fadri mempunyai 3 pemain. Perbandingannya boleh duduk. Jadi perbandingan itu Bagas itu membandingkan kalau dia punya 2 permen, Fatih mempunyai 3 permen dibandingkan. Jadi perbandingan, ayo apa? Membandingkan dua besaran. Yuk, yang lain siapa yang mau mencontohkan? Oke, silakan Mbak. Ibu membeli 2 kue dengan yang masih harga 3.000. Kalau dia membeli 10 kue maka harganya 30.000. Ya, jadi Mbak siapa namanya? Nabila membandingkan kalau ibu membeli kue itu harganya dua kue 3.000, kalau 10 kue berarti 15.000 ya. 15.000. Jadi perbandingan itu sangat bermanfaat sekali ya di dalam kehidupan kita. Minggu kemarin kalian sudah belajar perbandingan apa? Senilai. Siapa yang mau menjawab apa itu perbandingan senilai? Oke, berdiri silakan. Perbandingan senilai adalah perbandingan 2 besaran. Ya, perbandingan 2 besaran. Perbandingan 2 besaran, jika besaran yang pertama bertambah, maka besaran kedua akan bertambah. Misalnya tadi si siapa? Kaisa ya. Kaisa mencontohkan ibu membeli 2 kue. Kalau beli 10 kue berapa ya? Berarti dia bertambah kan nilainya? Berapa duitnya yang harus dikeluarkan? 15.000. Ya, itu namanya perbandingan senilai. Nah, kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Oke, lihat. Nah, kita akan belajar tentang perbandingan nilai. Tujuannya apa kita belajar? Tujuannya tadi peserta didik dapat memahami perbandingan berbalik nilai. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Oke, Ibu akan setelah kita belajar ini, nanti Ibu akan memberi penilaian untuk kalian. Pertama,
penilaian keterampilan itu dengan kalian berdiskusi kelompok. Jadi kalian berdiskusi, ibu nilai ya nak ya, kalian aktif atau tidaknya. Kedua dengan penilaian tertulis. Tertulis itu dengan latihan soal. Nanti ibu kasih latihan soal itu yang dikerjakan oleh masing-masing individu, masing-masing kalian. Oke? Kemudian ayo kita lihat yuk penerapannya perbandingan nilai di dalam kehidupan kita hari lepas dalam kehidupan. Pertama, jarak tempuh dan waktu jika menempuh jarak yang sama. Ibu tanya, kamu kalau naik motor dari rumahmu ke sekolahan ini berapa kecepatannya? 40 kilo sampai 60 kilo ya? Iya. 40 kilo itu 20 menit. Kalau ibu tanya kalau 20 kilo kecepatannya, kira-kira nyampenya kurang semakin cepat atau semakin lambat? Semakin lambat. Berarti, nah ini salah satu konsep perbandingan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Semakin misalkan tadi Bayu dengan jarak sekolahannya dari rumah ke sekolahan berjarak kita menempuh jarak 20 menit ya dari sekolahannya dengan kecepatannya katanya 40 sampai 60 kilo. Nah, 20 menit nih. Kemudian si Bayu naik motor juga dengan kecepatan yang lebih rendah, 20 kilo per ini ya, per km ya. Nah itu nanti dia nyampe sekolah lebih lambat katanya. Nah ini contoh dari jarak yang ditempuh. Kemudian nih, oke lihat banyak ternak dan waktu untuk menghabiskan pakan. Di sini ada yang punya hewan piaraan seperti domba dan sapi. Hah? Oh tidak ada. Oke nanti kita lihat ya. Kemudian banyak pekerja dan waktu menyelesaikan pekerjaan. Contohnya banyak pekerja dan waktu menyelesaikan pekerjaan. Oke, lagi banyak siswa dan permen yang diperoleh dengan hasil pembagian. Oke, untuk lebih paham lagi tentang perbandingan nilai, Ibu kasih video. Coba kalian perhatikan dan kalian amati videonya. Nah, ini permasalahannya, jarak Garut Bandung ditempuh dengan kendaraan selama 3 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika jarak tersebut ingin ditempuh dalam waktu 2 jam, berapa kecepatan rata-rata kendaraan itu? Terus, pertanyaan kedua, bentuk perbandingan seperti apa yang dapat kalian temukan dalam masalah di atas? Oke, ini permasalahan yang akan kita bahas di dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan nanti kita dapat menemukan jawaban dari permasalahan ini dan Ibu berharap kalian dapat mengerti tentang apa itu perbandingan berbalik nilai setelah mengerjakan pekerjaan ini. Oke, sebelum kita menyelesaikan permasalahan, kemarin sudah Ibu bentuk menjadi kelompok ya. Nah, cuma ini belum Ibu buat kelompok 1, 2, dan 3. Oke, silakan perwakilan kelompoknya maju untuk membentuk kelompok 1, 2, dan 3. Kita seperti biasa kita pakai flip perkalian. Oke, silakan kelompok Fahri dan Bayu dulu ya. Coba. Oke, Kalista dan Bayu silakan maju. Bagus, ke depan. Ya, kita flip perkalian biar kalian selalu ingat perkalian. Ya, selalu biar kalian dibuat kepala mengingat perkalian. Oke, siap, silakan. Ayo, tangannya 4. bagus duluan, 2 kali 2, 4. Silakan, berarti bagus kelompok 1. Oke, kelompok ini coba silakan maju. Perwakilannya siapa? Lupa. Dapat 2. Iva kelompok 2. Sudah ya, sudah dibentuk
Coba ya, kita lihat dulu LKPD-nya. Kita lihat LKPD-nya. Nah, di sini lihat. Setelah belajar ini kalian akan mendapat memahami perbandingan berbalik nilai dan kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Silakan dilihat petunjuk pengerjakannya. Ada ikan X dulu. Jawabannya kamu dapat 8 dari mana? Dapat 8 dari mana yang belajar? Kayak yang di buku ini nih. Iya, kan ya. Di buku juga ada. Iya. Tapi tidak ada. Iki baik, iki loh. Iki. Oh, itu. Apa? Iya. Iya. Presentasi. Silakan kelompok yang maju siapa? Oke, bagus maju. Silakan. Temannya menyimak. Yuk, maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan perbandingan nilai. Jarak Garut Bandung jarak dengan kendaraan selama 3 jam dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam. Jika jarak tersebut ditempuh dalam waktu 2 jam dengan kecepatan rata-rata kendaraan itu. Bentuk perbandingan seperti apa kalian temukan dari pertanyaan. Jaraknya yaitu 60 km, waktunya 3 jam. Yang 2 jam kendaraan belum kita didahului. Dari kegiatan 1 kuota perbandingan yang kalian temukan pada tabel melalui perbandingan, yaitu 60 per X sama dengan 3 per 2. Yang C dari kegiatan 1B selesaikan perbandingan tersebut. 60 per X sama dengan 2 per 3 sama dengan 2X dengan 120 X sama dengan 120 dibagi 2 yaitu 60. Kegiatan 2
ada kegiatan 2B dan 2C, kecepatan rata-rata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok baru. Oke, kelompok baru yang maju, kelompok Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Buatlah tabel kecepatan rata-rata yang digunakan oleh apa kesimpulan penelitian dari perbandingan maka kita dapat mengerti besaran dan kurang maka besaran bertambah selanjutnya. Oke. Ada yang ditanya lagi? Tidak ada. Boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok Nabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok siapa yang akan maju ke depan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang ditanya? Tidak. Oke, sudah. Kamu Apa kesimpulan dari kelompok kalian? Oke, ada yang bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, kita kasih tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah mengerti semua ya tentang perbandingan berbalik nilai. Apa kesimpulan dari perbandingan berbalik nilai yang kalian pelajari tadi? Ada yang bertanya? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan pasti berdiri memberi kesimpulan. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya berkurang, atau sebaliknya. Atau perbandingan senilai dapat berlaku sebagai berikut: jika nilai suatu barang naik, maka nilai barang yang dibandingkan akan semakin turun. Sebaliknya, jika nilai suatu barang semakin turun, maka nilai suatu barang yang dibandingkan semakin naik. Oke, jadi silakan kembali. Jadi kesimpulannya adalah bisa dilihat di sini, Bapak tulis sudah ikuti. Untuk perbandingan senilai itu adalah perbandingan antara dua variabel yang kalian kerjakan tadi. Variabelnya apa? Kecepatan dan waktu. Variabel di mana jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya berkurang.
Jam 4 ya. 15, jam 15.21. 21. Tadi kalian sudah belajar tentang perbandingan berbalik nilai dengan kegiatan diskusi kelompok, kemudian kalian sudah latihan. Nah, kira-kira apakah kalian sedang belajar hari ini? Oke, dapat mengerti perbandingan berbalik nilai. Kemudian siapa lagi? Yang bisa? Berbalik nilai dalam kehidupan. Oke, jadi paling bilang dapat melihat contoh perbandingan berbalik nilai di dalam kehidupan. Oke, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk minggu depan kalian persiapan pelajaran tentang bangun data. Bangun data di situ ada materi ya, sudut, kemudian ada garis. Nanti kita belajar untuk minggu depan. Menutup pelajaran dengan doa. Semua siap. Doa mulai. Memberi salam.